karena lulusan dari sini tuh masuk surga. Bisa ngaku cucu Nabi, bisa ngaku pewaris Nabi, bisa ngaku orang yang mengerti melihat hal yang gaib, dan lain sebagainya. Saya hancurkan bisnis mereka. Masyarakat kita gampang dibodohi gitu ya dengan jualan surga, iming-iming surga. Iya, karena sistematis itu. Jadi emang ada kesengajaan mereka itu untuk dibuat bodoh seperti itu. Nah, caranya yang paling mudah ya dengan agama. Karena agama itu adalah apa ya, semacam institusi yang tidak membutuhkan pembuktian empiris gitu. Nah, jadi gini, ada sekolah. Sekolah ini bagus atau enggak? Bisa diukur dengan lulusannya kemana aja. Bisa diukur dengan kesuksesan siswanya tuh nanti di masa depan kayak gimana. Itu kan mereka bisa takar, mereka bisa ukur. Tapi coba kalau misalkan ikutan pengajian, takarannya tuh masuk surga dan neraka yang nggak ada orang yang bisa mengujinya. Nah, karena nggak bisa diuji, maka siapapun tuh bisa ngaku-ngaku. Bisa ngaku cucu Nabi, bisa ngaku pewaris Nabi, bisa ngaku orang yang mengerti melihat hal yang gaib, dan lain sebagainya. Itu kan nggak bisa diukur, nggak bisa ditakar. Saya lihat cukup aja kayak gini. Nah, Pak, itu di belakang Bapak tuh sebenarnya ada orang yang sudah mati 4 tahun yang lalu. Jadi matinya tuh di depan, ketabrak. Nah, sebenarnya itu tuh korban bulian dan dia tuh sangat butuh kasih sayang. Jadi mungkin dalam beberapa hari ke depan Bapak akan merasakan hal-hal yang sial. Tapi ini kalau Bapak coba ini nih, nah coba ini nanti Bapak akan hilang kesialannya. Nah, bisa kan kayak gitu? Nggak bisa. Itu ada makhluk di sana tuh nggak ada yang bisa nakar. Kalaupun misalkan nanti, saya nggak bisa lihat, ya karena imannya beda Pak. Nah kalau iman Bapak masih di bawah, masih melakukan ini kan, jadi itu mereka tuh menggunakan semua hal yang nggak bisa ditakar. Jadi ada lembaga pendidikan, hasilnya tuh semuanya tuh bodoh, preman, nakal, membantah orang tua, jadi beban negara, gitu kan. Tapi dia bisa mempertahankan eksistensinya karena apa? Karena lulusan dari sini tuh masuk surga. Oh, gitu ya. Bisa nggak ditakar bahwa dia masuk surga atau masuk neraka? Nggak dong. bisa. Nah, caranya adalah begitu. Mereka dapat untung, mereka dapat kehormatan, mereka dapat duit, mereka dapat privilege. Karena mereka mengajukan sebuah proses yang hasilnya itu tidak ada yang bisa menakarnya. Itulah kenapa guru gembul di framing, diserang terus-menerus. Iya. Gitu loh. Karena apa? Iya, karena saya hancurkan bisnis mereka. Oke. Mereka ngatain saya tuh ngomong agama. Enggak, ini masalah pendidikan. Iya. Gila sih. Tapi gimana sih caranya mendidik generasi kita, Pak Guru, supaya mereka itu lebih cinta proses sama cinta daripada cinta hasil gitu? Biar nggak suka yang instan, trading, hancur gitu kan. Macem-macem pokoknya. Iya, karena hasil didikan yang buruk ya melahirkan mindset yang buruk. Jadi mindset yang buruk tuh adalah kita tuh harus bekerja untuk dapat duit. Nah, itu kan mindset yang buruk. Mindset yang baik itu adalah kita harus gunakan duit biar kita bahagia. Gitu. Jadi uang tuh kan bukan tujuan kita. Yeah. Uang tuh sarana agar kita bisa mendapatkan pilihan yang lebih banyak. Kalau saya punya duit 5.000, saya mungkin hanya bisa beli gorengan 5 biji atau 4 biji. Tapi kalau saya punya duit 50 miliar, saya punya jutaan pilihan makanan yang bisa saya ambil. Nah, begitu. Jadi uang itu sebenarnya untuk meningkatkan opsi kita. Nah, kalau sudah banyak pilihan, kita tuh menjadi lebih bahagia gitu. Karena kita bisa memilih, bisa mengendalikan apa yang kita mau. Kan begitu. Nah, tapi si uang itu adalah cara kita untuk berbahagia. Nah, karena uang itu adalah cara untuk berbahagia, maka dia tuh sebenarnya adalah pelayan, dia tuh budak, bukan tuan. Maka mindset menjadikan uang itu sebagai tuan, itu mindset yang rusak. Mindset para miliarder, orang kaya adalah menjadikan uang itu sebagai budak, yang dia suruh-suruh, dia manfaatin. Dan si uang itulah yang harus bekerja untuk dirinya, bukan sebaliknya.
Nah, jadi fokusnya itu bagaimana? Fokusnya itu adalah karakteristik dari uang itu adalah bahwa dia hanya akan masuk ke kantong orang yang layak. Orang yang nggak layak dapat duit tuh, seandainya dia nemu duit 1 miliar, dalam 1 minggu dia akan habis dan hilang lagi duitnya. Iya. Mindset orang miskin itu adalah dikasih BLT sebulan, ya udah habis, bulan depan minta lagi. Gitu. Itu kan, itu mindsetnya tuh begitu. Nah, karena apa? Karena mereka menganggap bahwa uang itu adalah tujuan, uang itu adalah tuan, dan saking disebutnya uang itu adalah tuan, maka mereka rela mengorbankan semuanya demi uang. Mereka mengorbankan harga diri demi uang. Mereka mengorbankan kebahagiaan demi uang. Mereka mengorbankan waktu luang demi uang. Padahal kan sebaliknya, uang itu yang harus berkorban biar kita punya waktu luang. Iya. Biar lebih bahagia, lebih sehat. Nah, jadi uang kita keluarin, biar kita bisa luang liburan di Bali seminggu penuh, gitu kan? Itu mindset yang benar tuh gitu. Tapi bener loh, orang ketika mindsetnya miskin, dapat warisan, misalnya dari orang tuanya, dari mertuanya, atau dari saudaranya yang meninggal karena nggak punya anak, itu nggak lama habis loh, nggak lama habis. Begitu pula sebaliknya, orang misalnya habis jatuh ini, tapi dia mindsetnya kaya, bangkitnya juga sangat cepat gitu. Tapi aku pengen masuk lebih dalam ke kehidupan Pak Guru. Kan kita mulainya kan dari ngajar gitu kan. Mulai dari ngajar tentu kita tahu berapa sih gaji guru GTT gitu. Aku dulu aja 2008 400.000 gitu kan. Nah terus kemudian bisa bertransformasi seperti ini, dapat uang dari AdSense, dapat iklan, terus kemudian diundang sana sini jadi pembicara offline, online dan lain sebagainya dan seterusnya. Apa yang mungkin bisa moral story yang mungkin bisa diambil buat teman-teman ngaji Roso pada saat itu Pak Guru mungkin secara ekonomi masih jauh ya ketika dikomparasikan dengan kondisi saat ini gitu. Nah, transformasi Guru Gembul dari yang dulu sama sekarang itu apa mungkin yang bisa di-share ke teman-teman ngaji Roso? Gitu? Sejak awal saya tuh paham diri saya sendiri, dan saya tuh juga ngomong sama istri saya bahwa suatu hari nanti kita tuh bakal sukses, bakal besar. Suatu hari nanti kita tuh bakal menggoyang Indonesia. Kita tuh akan menciptakan wacana-wacana yang bikin orang kepanasan. Tapi itu adalah bagian dari transformasi, bagian dari perubahan. Istri percaya ya? Istri percaya waktu itu? Istri saya percaya banget. Ya. Istri saya tuh selalu percaya. Jadi saya ngomong dulu tuh penghasilan kita tuh masih penghasilan gabungan tuh 800.000 sebulan. Gabungan. Iya, tapi kita tuh percaya bahwa satu hari nanti kita tuh bakal menjadi seperti itu. Makanya dulu kita tuh punya kebiasaan yang menjengkelkan gitu. Jadi karena cuma 800.000 sebulan, nah kita tuh sering jalan-jalan ke mall. Dan obrolan kita adalah nanti kalau kita udah kaya kita beli ini. Nanti kalau kita udah kaya kita beli ini. Dan kita tuh benar-benar yakin dan percaya aja bahwa kita tuh bakal sampai ke titik itu. Gak tahu gimana ceritanya, tapi bakal percaya aja dulu ya. Percaya aja dulu. Dan ternyata ya, karena sebenarnya bukan soal kepercayaan. Jadi kepercayaan itu gak bisa dipaksakan. Kepercayaan itu muncul dari penglihatan kita atas fenomena-fenomena hari ini gitu. Jadi kenapa kita percaya Tuhan gitu? Bukan karena kamu tuh harus percaya Tuhan, bukan gitu. Tapi karena kita lihat, ini ada kesadaran yang non material, kemudian ada orang-orang yang bisa berjalan sendirian, kemudian ada sistem yang nampaknya bekerja terhadap dunia dan sebagainya. Nah, kita tuh akan terdorong untuk menjadi percaya dan bukan karena disuruh, dipaksa. Kan ada orang-orang yang kamu tuh harus optimis dong. Gak bisa, optimisme dan pesimisme tuh gak bisa diatur. Kita menjadi optimis tuh setelah kita lihat lapangan, kemudian kita menyangka bahwa kita mengunggulinya dan bisa mengatasi tantangan-tantangannya. Nah, kita optimis. Kita menjadi pesimis tuh ketika kita melihat lapangan, kita lihat realitas, ternyata itu tidak mendukung kita. Maka kita akan menjadi pesimis. Gitu. Jadi pesimis itu bukan, ayo optimis, kita bisa. Enggak. Optimis itu setelah kita melihat gitu. Jadi saya juga percaya pada waktu itu karena saya tuh melihat bahwa apa yang akan saya ajukan itu sebagian sangat baru,
Sebagian lagi bukan baru, tetapi saya yang berani ngomongnya di situ. Jadi pada akhirnya ya seperti inilah. Ya walaupun masih penuh dinamika ya, ya naik turunnya juga masih besar, masih signifikan. Tapi yang jelas bahwa kita tuh percaya bahwa satu waktu nanti kita tuh akan menjadi lebih besar lagi, menjadi lebih kuat lagi, dan kontribusi kita terhadap masyarakat, kepada kemanusiaan, kepada perdamaian, itu akan kita raih. Itu reasonnya kira-kira apa? Kok bisa sepede itu? Karena memang, atau mungkin sudah sadar potensi, aku punya sesuatu yang unik, aku belajar banyak hal, tahu banyak hal, aku punya keberanian, yang ini jika aku ungkapkan secara terang benderang dan mengguncang sistem, atensi orang akan ke sini semua, atau seperti itu? Ya semacam itu persis. Hmm. Jadi saya nggak usah ngulang. Tapi apa yang saya percaya itu begitu. Ya walaupun di tengah jalan juga akhirnya saya menemukan beberapa kesadaran. Jadi di mana optimisme itu baik, kepercayaan diri berlebihan itu nggak baik. Misalkan yang begitu ya. Itu juga kita akan evaluasi setiap saat gitu. Jadi saya memikirkan tentang kehidupan saya, merenung untuk kehidupan itu adalah jatahnya harus lebih lama daripada waktu yang saya habiskan untuk baca gitu. Jadi merenung tuh harus lebih lama daripada baca gitu. Baca itu artinya adalah meminjam otak orang lain dan pengalaman orang lain untuk menelaah kehidupan. Sedangkan di dalam buku itu ada yang relevan dan ada yang tidak relevan. Tapi mencoba merenung dan memahami diri sendiri dan orang-orang yang ada di lingkungan, itu porsinya harus lebih besar, karena disitulah kita mungkin bisa mendapatkan pencerahan. Itu dilakukan konsisten setiap hari, yang disebut Pak Guru sebagai mengendapkan pikiran itu tadi? Iya. Jadi kenapa saya bikin konten rapat gitu ya, 2 hari sekali gitu. Saya kalau lagi luang tuh bikin konten tuh bisa 3-4 kali. Ide saya tuh ngalir tanpa henti gitu. Ya karena itu, jadi saya akan terus-terusan memikirkan. Jadi bahkan keresahan saya bisa jadi konten, bahan bacaan saya bisa jadi konten, pengalaman saya bisa jadi konten. Ya, jadi ya enak aja. Terus kalau uangnya Pak Guru udah banyak, ibaratnya udah cukup-cukup, lebih-lebih nih buat Pak Guru sendiri, buat keluarga, buat anak-anak, bahkan buat cucu, mau dikemanain uang itu? Uang yang saya kumpulkan itu ya hanya untuk kehidupan saya di zaman saya gitu. Jadi maksudnya saya mungkin tidak akan mewariskan kepada anak-anak saya gitu. Mereka harus mendapatkan apa yang mereka perjuangkan gitu, bukan mendapatkan apa yang mereka dapatkan gitu. Jadi ya sekarang kita coba bikin sistem gimana caranya uang itu tidak keluar. Kita bikin aset dan ya hal yang semacam itu. Dan kita juga tetap harus berbagi. Kita bikin proporsinya aja sesuai dengan kehendak agama, di mana sekian persen sedekah, sekian persen zakat dan sebagainya harus ada kalkulasinya. Kemudian investasi untuk jangka panjang itu harus berapa, uang aman itu harus berapa, untuk keluarga itu harus berapa, dan kehidupan keseharian juga harus berapa, beli mainan juga berapa. Ya saya masih beli mainan. Beli batagor. Ya beli batagor tadi di depan, ternyata di sini 15.000 ya, kalau di Bandung 10.000 itu ya. Tapi enak mana Pak Guru? Enakan yang di Bandung. Enaknya di Bandung ya? Iya sih.